Setelah Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dukungan terhadap sosok calon Prabowo Subianto kembali mengalir dari partai-partai besar pendukung pemerintah. Kemarin, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ataupun PAN telah mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto. Dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 terus mengalir. Kandidat calon presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR ini kembali mendapat dukungan dari dua partai besar di pemerintah. Kemarin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan telah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Deklarasi ini menguatkan gerbong koalisi pendukung Prabowo yang sebelumnya datang dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Deklarasi 4 partai ini digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta. Menurut Prabowo, Museum Perumusan Naskah Proklamasi sengaja dipilih sebagai makna perjuangan. Saya bersama tokoh-tokoh di depan, Gus Imin, Mas Airlangga, Pak Zulkifli, kita telah berbulan, kita bersama-sama telah memahami masalah, kita telah mengerti bersama-sama dengan Pak Jokowi, kita telah melihat arah ke depan. Kita yakini bahwa Indonesia akan menuju keadaan yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Setelah deklarasi, 4 partai pendukung Prabowo ini mengklaim deklarasi didukung oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan, dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Sekali lagi saya gembira karena saya ingin kelihatan wajahnya berbina-bina. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan apa yang sudah dicapai Presiden kita bersama Bapak dan kita semua yang ada di sini. Dengan bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, Prabowo Subianto menjadi kandidat calon presiden yang mendapat dukungan terbesar dari partai politik di parlemen. 4 partai politik ini setidaknya menguasai 41% suara di DPR RI. Tim TV One mengabarkan. Deklarasi 4 partai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 disinyalir sudah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Lalu seperti apa dampak dari dukungan 4 partai pendukung pemerintah terhadap peluang Prabowo di Pilpres 2024? Kontestasi politik menjelang pemilihan presiden tahun 2024 semakin memanas. 3 kandidat kuat untuk maju di Pilpres 2024 terus mengkonsolidasikan dukungan. Koalisi besar yang terdiri dari 4 partai di parlemen telah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Selain Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang telah mendukung Prabowo sejak awal, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional PAN kembali masuk ke koalisi pendukung Prabowo.
Dengan dukungan ini, Ketua Umum Partai Gerindra ini menjadi kandidat yang mendapat dukungan terbesar dari partai politik di DPR RI. Bukan hanya itu, dukungan 4 partai pendukung pemerintah ini juga menyiratkan dukungan dari Presiden terhadap Prabowo Subianto. Per hari ini, kalau misal kita cermati, proses komunikasi cukup intens, termasuk 3,5 jam Pak Erlangga bertemu dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Zulhas. Saya pikir statementnya sudah cukup clear bahwa Pak Jokowi adalah panglima tertinggi, kemudian mereka akan mengonsultasikan, dan per hari ini kemudian clear posisi mereka di Pak Prabowo. Dan ini kemudian mengakumulasi sebuah kekuatan koalisi yang sangat besar, Mbak Rati. Ada sekitar 46,1%. Dan ini kemudian betul-betul sangat berbeda 180 derajat dibanding dengan peta dulu di 2022. Dulu kita pikirkan bahwa Pak Ganjar akan merangkum semua kekuatan kemudian menjadi koalisi besar. Tetapi kalau misal kita petakan per hari ini, narasi 4 koalisi sudah tidak ada. Sekarang clear 3 koalisi, sudah firm. Sementara pengamat politik Siti Zuhro menilai deklarasi 4 partai mendukung Prabowo ini menjadi bentuk sikap cawe-cawe presiden dalam Pilpres 2024. Kan sudah diucapkan. Pak Hasyim mengatakan memang ini sudah diketahui, sudah ada istilahnya restu, sudah direstui. Jadi semua ketum partai sudah menghadap dan direstui untuk ke sana gitu. Lah cawe-cawenya Pak Jokowi ini welo-welo gitu loh, tanpa tedeng aling-aling. Jadi menurut saya gampang sekali gitu ya, didengarkan, dilihat kan gitu. Jadi menurut saya mungkin sampai baca pres pun juga akan ikut nantinya ditentukan kan itu. Sementara itu, kandidat capres dari PDIP Ganjar Pranowo menilai dukungan 4 partai terhadap Prabowo Subianto merupakan hal biasa. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama. Mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja. Dengan dukungan koalisi besar terhadap Prabowo Subianto, benarkah Ganjar Pranowo mulai kehilangan dukungan dari Presiden Joko Widodo? Tim TV One mengabarkan. Disinyalir mendapat restu dari istana, Presiden Joko Widodo membantah turut campur dalam sikap 4 partai yang politik yang mendukung Prabowo Subianto. Presiden mengaku mendukung calon presiden merupakan kewenangan sepenuhnya dari partai politik. Itu urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai. Ya. Ada komunikasi ke Bapak apa sebelumnya? Ada komunikasi ke Bapak apa sebelumnya? Enggak. Itu urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya presiden. Dengan tambahan dukungan dari Partai Golkar dan PAN, Prabowo Subianto menjadi kandidat calon presiden dengan dukungan parpol terbesar. Lalu seperti apa rincian dari dukungan partai politik di DPR RI terhadap masing-masing calon? Berikut informasinya.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, hingga saat ini belum mengumumkan bakal calon wakil presidennya, meski desakan datang dari partai koalisi pendukungnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan hingga saat ini belum mengumumkan bakal calon wakil presidennya, meski desakan datang dari partai koalisi pendukungnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku akan hal tersebut akan dilakukan di menit-menit terakhir. Desakan pengumuman bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan datang dari partai-partai pendukung koalisinya. Partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pendukung Anies sepakat pengumuman bakal cawapres diserahkan pada baca presnya Anies Baswedan. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hal tersebut sesuai dengan piagam kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh Partai Koalisi Perubahan. AHY juga tak menampik harus ada penjelasan yang rasional mengenai alasan Anies Baswedan memilih nama cawapres yang akan diumumkannya nanti. Itu diserahkan kepada capres. Kalau kita semua memiliki komitmen dan konsepsi di sana, seharusnya kita menghormati itu. Kita kembalikan kepada capres karena kita punya piagam kesepakatan yang sudah ditandatangani. Tapi kita juga tentu menunggu penjelasan rasional yang bisa menjawab itu semuanya. Benar ada kriteria-kriteria yang dipersyaratkan, termasuk juga ada faktor-faktor dipertimbangkan. Kita terbuka untuk disampaikan dengan baik sehingga bisa dijelaskan kepada tiga partai dan juga kepada masyarakat. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bakal calon wakil presiden diumumkan di menit terakhir. Surya Paloh menjelaskan pihaknya benar-benar ingin mendapatkan figur yang paling tepat dan terbaik untuk mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Kenapa tidak segera dicalonkan sekarang? Saya pikir bisa saja, mungkin Bu Anies akan memikirkan sebuah timing yang lebih tepat. Jangan-jangan barangkali saya masukkan bisa saja pada menit-menit terakhir. Ya kan? Tapi apapun itu terserah kepada calon presidennya lah, Anies Baswedan untuk menentukan itu. Adanya desakan pengumuman bakal cawapres, Anies Baswedan menegaskan akan diumumkan di waktu yang tepat. Anies juga telah menerima banyak masukan, tidak terkecuali dari para ulama. Para kiai dan ulama secara serius memikirkan ini, membekali kami dengan doa, membekali kami dengan arahan, bahkan membekali kami dengan pilihan. Jadi kami terima kasih sudah dapat masukan itu, nanti pada saatnya diumumkan. Pengamat politik Adi Prayitno melihat ada kegalauan dalam diri Anies untuk mengumumkan bakal cawapresnya. Anies dianggap tidak bisa memutuskan sendiri bakal cawapres pendampingnya, karena yang bisa memutuskannya adalah ketua umum partai-partai pendukungnya. Anies juga terjebak dalam kepentingan Partai Nasdem dan Demokrat. Saya kira Anies Baswedan cukup galau. Argumennya dua hal. Pertama, Anies itu tidak bisa memutuskan sendiri soal siapa cawapres ideal yang bisa mendampingi dirinya. Yang bisa memutuskan cawapres Anies itu adalah ketua umum partai yang ada di Poros Perubahan. Itu tidak bisa dibantah. Anies tidak punya otoritas untuk memilih cawapres ideal yang sesuai dengan kehendak hati Anies Baswedan tentu saja. Galau yang kedua adalah karena Anies Baswedan ini tentu terjebak di antara kepentingan Nasdem dan Partai Demokrat. Nasdem misalnya sangat terlihat menginginkan Yeni Wahid sebagai pendampingnya di Pilpres 2024 yang akan datang. Sementara pada saat yang bersamaan, Demokrat harga mati bagi AHY untuk bisa mendampingi Anies. Saat ini sudah santer yang menjadi kandidat kuat pendamping Anies, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku setuju menyandingkan Anies Baswedan dengan AHY. Semuanya kita serahkan pada Anies Baswedan. Tentu kita juga melihat Pak Anies jadi pribadi yang matang lah, kapan kita akan menemukan siapa orangnya. Saya kira kita percaya Selain AHY, ada juga yang memasangkan Anies Baswedan dengan tokoh NU Yeni Wahid.
Namun sekali lagi, partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan menyerahkan keputusan pengumuman bakal cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai pemilu 2024. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, bakal Capres Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah Presiden RI keempat Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Kedatangan Ganjar untuk silaturahmi dengan istri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuria Wahid. Saat bertemu dengan Ibu Sinta, Ganjar mengaku menjadikan sosok Gus Dur sebagai inspirasi dalam bernegara. Sementara itu, Sinta Nuria Wahid memberikan nasihat khusus kepada bakal calon presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, untuk selalu ingat akan Tuhan Yang Maha Esa serta selalu menjaga kepentingan rakyatnya. Ya, dia juga yang termasuk salam buatnya. Sementara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan bertindak sebagai tuan rumah dalam haul akbar di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan ini memberikan sambutan atas nama tuan rumah. Menurut Anies, adanya acara haul ini, roda ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren juga ikut bergeliat karena hadirnya jamaah dari berbagai pelosok. Haul Akbar ke-91 tahun 2023 ini juga dihadiri tamu undangan dari berbagai mancanegara. Selain itu, tokoh NU yang juga Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Gus Yusuf Kudlori, juga nampak menghadiri acara ini. Demikian kabar pemilu hari ini, pemirsa. Saksikan terus kabar pemilu hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi akan ada Nusantara Terkini yang akan hadir menemani Anda. Wakil kru yang bertugas, saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.